Ada sesuatu yang aneh sedang bergerak pelan di balik angka-angka ekonomi. Tidak gaduh, tidak heboh, tapi dampaknya pelan-pelan menggerus, seperti air yang menetes di batu sampai akhirnya retak tanpa suara. Dan yang lebih mengkhawatirkan, banyak orang belum benar-benar sadar bahwa hitungan mundur itu sudah dimulai. Bukan dalam hitungan tahun, bukan lagi wacana jangka panjang, tapi tinggal beberapa bulan ke depan, tepatnya menuju pertengahan sampai akhir tahun 2026. Periode yang terlihat biasa di kalender, tapi bagi ekonomi, bisa jadi ini adalah titik uji paling jujur, paling telanjang, dan paling tidak bisa ditutup-tutupi lagi oleh optimisme semu yang selama ini terus diulang-ulang. Kita sering mendengar narasi bahwa ekonomi itu kuat, bahwa daya tahan masyarakat luar biasa, bahwa fundamental masih aman. Kalimat-kalimat yang terdengar menenangkan, bahkan sedikit membius. Tapi di saat yang sama, harga kebutuhan terus merangkak naik, daya beli tidak benar-benar pulih, lapangan kerja terasa semakin sempit, dan disinilah kontradiksi mulai terasa. Karena kalau semuanya baik-baik saja, kenapa banyak orang mulai merasa tidak baik-baik saja? Kalau lo perhatikan lebih dalam, masalahnya bukan muncul tiba-tiba di tahun ini. Ini akumulasi panjang dari banyak keputusan, banyak tekanan global, dan banyak realitas yang selama ini ditunda untuk dihadapi. Mulai dari ketergantungan pada impor pangan, fluktuasi nilai tukar, tekanan suku bunga global, sampai perubahan iklim yang makin tidak bisa diprediksi. Semuanya seperti potongan puzzle yang sekarang mulai menyatu, dan hasil akhirnya tidak selalu indah. Di bulan-bulan mendatang, khususnya dari Juni sampai Agustus 2026, ada satu pola yang mulai terlihat jelas, yaitu pertemuan antara tekanan global dan kerentanan domestik. Dua hal yang kalau berdiri sendiri mungkin masih bisa ditahan, tapi ketika bertemu di waktu yang sama, efeknya bisa berlipat ganda. Dan inilah yang sering luput dari perhatian banyak orang, karena kita terlalu fokus pada satu masalah, padahal yang datang itu kombinasi. Mari kita tarik sedikit ke belakang. Dunia belum benar-benar pulih dari ketidakpastian beberapa tahun terakhir. Konflik geopolitik masih terjadi, rantai pasok global belum sepenuhnya stabil, harga energi masih sensitif terhadap perubahan kecil, dan negara-negara besar masih bermain dengan kebijakan suku bunga mereka, yang efeknya langsung terasa sampai ke negara berkembang seperti Indonesia. Karena pada akhirnya, arus uang global itu seperti air, dia akan selalu mencari tempat yang dianggap paling aman dan paling menguntungkan. Ketika suku bunga di negara besar tetap tinggi, investor global cenderung menarik dananya dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Dan ini bukan soal panik atau tidak, ini soal logika. Uang akan pindah ke tempat yang memberikan imbal hasil lebih pasti dengan resiko lebih rendah. Dan ketika itu terjadi, tekanan terhadap nilai tukar rupiah menjadi tidak terhindarkan. Dan di titik inilah, masalah mulai terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena pelemahan rupiah bukan cuma angka di layar, itu langsung berdampak pada harga barang impor, bahan baku industri, sampai harga pangan. Dan ketika biaya produksi naik, pada akhirnya yang menanggung adalah masyarakat, lewat harga yang lebih mahal. Sementara itu, di dalam negeri, kondisi juga tidak sepenuhnya kuat. Daya beli masyarakat belum benar-benar pulih sejak beberapa tahun terakhir. Banyak orang masih beradaptasi dengan kenaikan harga, gaji yang tidak naik secepat inflasi, dan tekanan biaya hidup yang makin terasa. Dan ketika daya beli lemah, konsumsi melambat. Padahal konsumsi adalah salah satu mesin utama ekonomi Indonesia. Ini seperti lingkaran yang saling terkait. Ketika konsumsi turun, bisnis ikut melambat. Ketika bisnis melambat, penyerapan tenaga kerja berkurang. Ketika lapangan kerja sempit, daya beli makin tertekan. Dan siklus ini bisa terus berputar kalau tidak ada intervensi yang cukup kuat. Sekarang kita masuk ke periode yang lebih spesifik. Kenapa Juni sampai Agustus 2026 menjadi penting? Karena di periode ini, beberapa faktor biasanya bertemu dalam waktu yang hampir bersamaan. Mulai dari musim kemarau yang berpotensi memengaruhi produksi pangan, kenaikan permintaan energi, sampai potensi tekanan inflasi yang lebih tinggi. Kalau kemarau datang lebih panjang dan lebih ekstrim, produksi pertanian bisa terganggu, pasokan berkurang, harga naik, dan ini bukan teori. Ini pola yang sudah berulang. Hanya saja sekarang risikonya lebih besar karena perubahan iklim membuat semuanya lebih tidak pasti. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi ruang fiskal yang tidak selalu luas. Karena anggaran negara harus dibagi untuk banyak kebutuhan, mulai dari subsidi, pembangunan, sampai kewajiban utang. Dan di saat tekanan meningkat, kemampuan untuk merespons menjadi terbatas. Ini seperti seseorang yang harus berlari cepat, tapi kakinya sedang terikat sebagian. Masih bisa bergerak, tapi tidak maksimal. Dan di tengah semua itu, masyarakat seringkali berada di posisi paling rentan. Karena mereka tidak punya banyak pilihan, tidak punya instrumen lindung nilai seperti investor besar, dan tidak punya akses ke kebijakan seperti pemerintah. Mereka hanya bisa menyesuaikan, bertahan, dan berharap keadaan tidak semakin buruk. Tapi berharap saja tidak cukup, karena realitas ekonomi tidak bergerak berdasarkan harapan. Dia bergerak berdasarkan data, kebijakan, dan tekanan nyata yang terjadi di lapangan. Kalau kita jujur, masalah terbesar bukan hanya pada apa yang akan terjadi, tapi pada seberapa siap kita menghadapinya.
Karena krisis jarang datang dalam bentuk yang jelas. Dia sering datang perlahan, disamarkan oleh rutinitas, dan ketika akhirnya terasa, biasanya sudah terlambat untuk bereaksi dengan optimal. Disinilah pentingnya kesadaran, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memahami bahwa kondisi ke depan mungkin tidak akan semudah yang kita bayangkan. Dan dengan memahami itu, kita bisa mulai menyesuaikan diri. Mulai lebih hati-hati dalam mengelola keuangan, mulai lebih realistis dalam melihat peluang, dan tidak terlalu mudah terbuai oleh narasi yang terlalu optimis. Karena dalam ekonomi, optimisme itu penting, tapi optimisme tanpa dasar justru berbahaya. Dia membuat kita lengah, membuat kita menunda persiapan, dan pada akhirnya membuat kita lebih rentan ketika realitas tidak sesuai harapan. Juni sampai Agustus 2026 bukan akhir dari segalanya, tapi bisa menjadi titik pembuktian. Apakah fondasi yang selama ini dibangun cukup kuat, atau justru mulai retak ketika diuji? Dan kalau kita lihat dari berbagai indikator, tekanan memang sedang meningkat, bukan hanya di satu sektor, tapi di banyak sisi sekaligus. Dan ini yang membuat periode ini terasa lebih berat dibanding sebelumnya. Tapi di balik semua itu, selalu ada satu hal yang sering dilupakan, bahwa krisis juga membuka peluang, bukan dalam arti yang romantis, tapi dalam arti yang realistis. Perubahan selalu menciptakan ruang baru, meskipun tidak semua orang siap untuk masuk ke dalamnya. Bagi mereka yang bisa membaca situasi, yang bisa beradaptasi lebih cepat, yang tidak terlalu kaku dengan cara lama, periode sulit justru bisa menjadi momentum untuk bertahan, bahkan berkembang. Sementara bagi yang tidak siap, yang terlalu bergantung pada kondisi normal, perubahan ini bisa terasa seperti tekanan yang terus menekan tanpa jeda. Dan mungkin disinilah kita perlu jujur pada diri sendiri, apakah selama ini kita sudah cukup siap atau masih berada di zona nyaman yang mulai rapuh. Karena pada akhirnya, ekonomi bukan hanya soal angka dan grafik, ini soal kehidupan nyata, soal bagaimana orang membayar kebutuhan sehari-hari, soal bagaimana keluarga bertahan, soal bagaimana masa depan direncanakan di tengah ketidakpastian. Dan di tengah semua ini, satu hal yang perlu diingat bahwa kita tidak sepenuhnya tidak berdaya. Selalu ada ruang untuk mengambil keputusan yang lebih baik, meskipun kecil, meskipun tidak langsung mengubah segalanya. Mulai dari cara kita mengelola uang, cara kita melihat peluang, sampai cara kita merespons perubahan. Semua itu punya dampak, mungkin tidak besar dalam jangka pendek, tapi signifikan dalam jangka panjang. Jadi ketika hitungan mundur itu terus berjalan, bukan berarti kita hanya bisa diam menunggu. Justru disinilah waktunya untuk lebih sadar, lebih waspada, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang. Karena pada akhirnya, yang membedakan bukan siapa yang tidak terkena dampak, tapi siapa yang lebih siap menghadapi dampaknya. Dan kalau ada satu hal yang bisa kita pegang di tengah ketidakpastian ini, mungkin ini, bahwa kondisi akan berubah, selalu. Tidak ada yang benar-benar stagnan, dan dalam perubahan itu selalu ada dua kemungkinan. Kita ikut tenggelam atau kita belajar berenang lebih cepat. Pilihan itu tidak selalu mudah, tapi tetap ada di tangan kita. Di akhir cerita ini, gue tidak akan bilang semuanya akan baik-baik saja, karena itu tidak jujur. Tapi gue juga tidak akan bilang semuanya akan hancur, karena itu juga belum tentu. Yang jelas, kita sedang menuju periode yang lebih menantang, dan kesadaran adalah langkah pertama untuk menghadapinya. Jadi tetap tenang, tapi jangan lengah. Tetap realistis, tapi jangan pesimis. Dan mulai siapkan diri dari sekarang, karena waktu tidak menunggu. Kalau menurut lo ini penting, share ke orang lain karena mungkin mereka juga perlu tahu. Dan kalau lo mau terus dapat insight seperti ini, lo tahu harus ngapain.